sampai 1000. Disregepi Bahkan ya kita Mas belum di sampai sini. 1000. Jadi kita santai-santai saja. Masih di Seadanya bawah dulu. 1000. Oh, oke. YouTube apa niku Mas Mas Doni? YouTube? Zikir nafas Jawa Timur, Pak. Oh nggih. Oke. Bu, kita mulai dulu nih. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Bismillahirrahmanirrahim. warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala sayyidil mursalin sayyidina wa habibina wa maulana Muhammadil mab'uutsi rahmatil alamin wa ala alihi thahirin wa ashabihi minal ansar wal muhajirin wa tabi'ihim ila yaumiddin. Rabbi shrahli sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli amma ba'du. Alhamdulillahirabbil alamin. Dumateng kepada seluruh sesepuh zikir nafas di Indonesia, di Nusantara, di Jawa Timur khususnya, kepada seluruh saja jamaah zikir nafas yang menyimak baik live di sini ataupun yang record nanti di YouTube, yang sangat kami muliakan, sangat kami hormati. Pertama-tama marilah kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang mana telah melimpahkan nikmat rahmat luar biasa sekali kepada kita semua sehingga sampai detik ini kita masih berada dalam kenikmatan iman, kenikmatan Islam, kenikmatan ihsan, yang mana itu semua adalah intisari daripada kehidupan ini. Kita hidup kalau tidak kenal Islam ya wallahu a'lam jadinya apa. Kemudian sholawat dan salam kita mohonkan kepada Allah teruntuk baginda Nabi Muhammad SAW, manusia paripurna yang dipilih dan terpilih oleh Allah Subhanahu wa taala sebagai kekasihnya yang agung, sebagai rahmat atas alam semesta. Bapak, Ibu yang sangat kami hormati, mengawali acara pada malam hari ini, mari kita buka dengan bacaan Ummul Quran, yang mana kita berharap biwasilatil Ummul Quran itu Allah melimpahkan keberkahan yang luar biasa terhadap majelis kita malam-malam hari ini, sehingga ilmu apa saja yang akan disampaikan oleh Allah melalui lisan sesepuh dapat kita terima, dapat menjadikan ilmu yang barokah dan manfaat fid dini wad dunya wal akhirah. Amin amin ya rabbal alamin. Amin ya Ila rabbal hadratin Nabi alamin. Mustafa Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa azwajihi wa auladihi wa dzurriyyatihi wa alul baitil kiram wa ila jami'i ihwadihi minal anbiya wal mursalin wa auliya wa syuhada wa sholihin wa sahabati wa tabi'in wal ulama'il amilin wal musannifin mukhlisin wa mujahidin fi sabilillahi rabbil alamin wal imamul mujtahidin wal malaikatil muqarrabin wal ulama'il muhaqqiqin wa ila jami'i masyayikhina wa bil khusus ala jami'i Syekh Junad Al-Baghdadi, Syekh Yazid Al-Bustami, Syekh Hasan Al-Basri, Syekh Jalaluddin Rumi, Syekh Abu Hasan Ali Az-Zazili, Syekh Ahmad Muhammad Al-Ghazali, Syekh Abdul Qadir Jilani, wabil khususan ila jami'i muassis li jami'iyah zikir nafas sadar Allah, wabil khususan ila abina wa syekhina Bapak Setyo Purwanto Solo. Nafa'ana Al-Fatihah. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. Amin. Tsumma ila jamil muslimin wal muslimat wal mu'minin wal mu'minat al ahya minhum al amwat wa bil khususan ila jami'i jam'iyah zikir nafas sadar Allah ya Allah. Ihdinas siratal mustaqim ya Allah. Wa ila jami' aba'ana wa ummatina wa jaddatana wa jaddanina wa li dzurriyyatina ajma'in wa li jami'il muslimin ya Allah. Al-Fatihah. A'udzu billahi أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين wabil khususan آمين. ila jami'i nafsina ya Allah, nafsina ya Allah.
wa ala niyati kulina sholih ya Allah. Al-Fatihah. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. Amin amin ya rabbal alamin. Alhamdulillahirabbil alamin. Semoga pembukaan kita dengan wasilah Ummul Quran benar-benar menjadikan wasilah di mana turunnya rahmat Allah kepada kita pada malam hari ini. Amin ya rabbal alamin. Jadi pembacaan doa ini pembacaan Fatihah seperti barusan itu untuk Pak Pur sendiri memang tidak mengajarkan secara formalnya di dikir nafas. Hanya saja ini adab, kalau saya pribadi ini adab murid ya, adab murid kepada guru, dimana sudah sewajarnya seorang anak mendoakan orang tuanya, seorang murid mendoakan gurunya, itu sudah adab. Meskipun sang guru gak minta didoakan, ya memang adab kita begitu. Wallahu a'lam bishawab. Bapak Ibu yang dirahmati Allah, jam 20.11 kita mulai sebagai pembuka saja, memukadimai saja bahwasanya Mbah Yayin pada malam hari ini insyaallah akan mengajak kita sedikit banyak untuk bincang-bincang tentang tirakat. Kalau kita ulang-alik sedikit, tirakat itu ada yang bilang itu merupakan ungkapan serapan dari kata tirokota kalau dalam bahasa Arab, yang maksudnya tidak lain adalah suatu jalan atau metode, yang mana kemudian di Jawa, di Indonesia umumnya diterjemahkan itu suatu jalan atau cara-cara yang bersifat spiritual. Nah, uniknya kalau di setiap agama, di setiap ritual-ritual itu pasti ada sisi-sisi torikotnya, itu sisi-sisi tirakatnya. Contoh sholat itu tirakatnya ya di mode tumak ninah, itu di sisi tumak ninahnya itu. Kok bisa begitu? Ya karena telah disepakati bersama secara umum dalam Hasanah Bahasa Indonesia itu tirakat itu adalah semacam pengasingan, semacam pengasingan, ngempet hawa nafsu, terus kemudian kita menjauhkan diri dari hal-hal yang tidak baik. Intinya kita berada dalam wilayah-wilayah yang sunyi. Itu saya ulah alik di kamus besar bahasa Indonesia. Saya penasaran janjane tirakat ini apa. Oh ternyata kok unik juga. Oh, tirakat itu mengasingkan diri malahan kalau di dalam kesepakatan bahasa Indonesia. Allah alam bisawab. Tapi kita akhirnya dapat mengambil suatu hikmah. Ternyata di setiap momen ibadah itu pasti ada tirakatnya. Itu tadi kalau spesial di sholat ya di tumak ninah. Tumak ninah itu kan satu momen dimana kita dalam satu gerakan kita diam, hening betul. Ketika rukuk misalnya, ya nggak baca apa-apa, ya nggak obah, ya hening gitu aja. Kemudian contoh lain di ketika puasa misalnya, itu kan juga ada momen tumak minah di mana momen heningnya itu kalau bagi pengalaman saya, mungkin panjenengan nanti bisa eksplorasi sendiri, itu ada di sekitaran sahur sama subuh, itu ada momen hening yang luar biasa. Dan dia amalia-amalia sehari-hari ya kita dikasih wilayah sendiri sama Allah ya di sepertiga malam itu momen heningnya. Wallahu a'lam bishawab. Jadi itu sebagai mukadimah saja, yang selebihnya nanti akan diuraikan oleh Mbah Yayin. Entah apa, saya pribadi juga nggak tahu. Kita simak saja, semoga Allah memberikan kita pemahaman. Semoga Allah memberikan ilmu yang bermanfaat sehingga itu aplikatif sekali untuk kehidupan kita. Wallahu a'lam bishawab. Nggih, dari saya sebagai mukadimul awqat cukup sekian. Kita pinarakan untuk waktu dan tepat kepada Mbah Yayin Rohan. Monggo Mbah Yayin Rohan. Bismillahirrahmanirrahim.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in ala umuri dunya waddin. Wa sallallahu ala sayyidil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain amma ba'du. Terima kasih Mas Doni yang telah mempersilahkan saya untuk mengisi kegiatan pada malam hari ini. Mudah-mudahan besok lain waktu ada teman-teman yang lain yang bisa kita mintai untuk memandu acara-acara kita besoknya, dan demikian begitu bergiliran bersama untuk bisa saling mengenal dan mendalami bagi ilmu, pengetahuan, pengalaman dalam menjalankan zikir nafas sadar Allah ini. Mudah-mudahan semuanya dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Seperti dalam topik yang saya share kemarin, yaitu tirakat untuk mempertegas, untuk bisa meningkatkan kecerdasan spiritual yang kita miliki. Seperti yang disampaikan Mas Joni tadi, benar bahwa tirakat itu adalah kata yang diambil dari bukan bahasa Indonesia dan bukan Jawa, tapi itu sudah merupakan bahasa Indonesia dan bahasa Jawa sekaligus. Tirakat diambil kata tadi Mas Doni, taroka. Taroka itu artinya meninggalkan, mencegah, meninggalkan, berpantang dan sebagainya. Sama saja, jadi artikan jalan, yaitu cara yang ditempuh untuk pantang, berpantang. Pantang itu tidak mengerjakan, padahal boleh dikerjakan. Jadi ini hanya melanjutkan apa ada sambungnya dengan pembahasan sebelumnya, yaitu tentang dari Kiai Soleh Darat dari Semarang tentang sarah hikamnya, yaitu laku untuk riadoh, yaitu berpantang untuk tidak tidur dan tidak makan, cegah dahar lawan guling. Dan yang selanjutnya ialah warok yang sudah kita bahasan kemarin. Nah, bahasa Jawanya tirakat itu ialah berpantang untuk usaha menghindari sesuatu yang dibolehkan, tapi tidak mengerjakan untuk maksud-maksud tujuan yang lebih bermakna. Artinya saya tidak makan daging, itu berpantang, itu tirakat namanya. Secara harfiah, secara apa itu guru, apa itu. Tapi dalam kegiatan apa itu pengamalan kebatinan, artinya spiritualis kita itu adalah sebuah laku yang kita lakukan berupa berpantang atau berpantang, berpuasa agar untuk meraih
refreshing, pembaharuan. Mengapa berspiritual kita mencari langkah refreshing atau pembaharuan? Kita sadari atau tidak kita sadari bahwa hasil dari laku perjalanan spiritual kita itu biasanya membuahkan sebuah bentuk pencapaian. Ya, bentuk pencapaian. Seperti hatinya tenang, mudah rezeki, itu adalah capaian. Maka berpantang ini biasanya untuk meraih pencapaian nilai-nilai yang dicari oleh seorang salik agar bisa mengembalikan pengalaman indahnya dalam berspiritual. Oh, aku kok saiki kok blank ini nyapa. Ya tak pasanani tak berpuasa Senin Kemis agar capaian yang kita pernah rasakan di dalam berspiritual ini pulih kembali. Diakui atau tidak diakui, proses perjalanan hidup kita itu dalam keadaan dalam keadaan yang sebenarnya nyandung yang namanya durhaka. Kok durhaka? Kalau sudah jadi salik ya dekatnya kepada Allah itu ya pasang surut. Maka salah satu yang ditempuh ialah aku tak poso Senin Kemis. Mudah-mudahan bisa mengembalikan potensi kesadaran kita pulih kembali. Itu untuk gambaran apa maksud itu arti berpantang atau tirakat ini. Itu hampir sudah menjadikan pengertian yang umum bagi masyarakat kita, terutama orang-orang yang terjun di bidang spiritualis atau tasawuf. Hal demikian juga diakui dalam Al-Quran sendiri. Bahwa yang namanya laku demikian, ada perintah puasa. Puasa la'allakum tattaqun. Dengan berpantang melakukan pantang tidak makan sepanjang hari, ibadah puasa itu akan mendatangkan kondisi takwa kepada kita. Pengertian itu kita bisa mengambil pelajaran, tidak usah jauh-jauh. Ya pengertian yang kita bisa capai dan kita cobakan untuk kita aplikasikan amalia kita sehari-hari. Kita akui dalam perjalanan itu dilakukan yang namanya godaan itu pasti ada. Pantangan ini, gaya hidup dengan berpantang ini hampir di semua ajaran-ajaran bahkan agama di seluruh dunia ada. Puasa atau pantang apa. Yang tujuannya untuk refreshing, mengembalikan semangat yang sudah kendur. Bahkan saya kemarin menunjukkan salah satu contohnya berpuasa yang dilakukan oleh Patih Gajah Mada ketika ditantang oleh punggawa kerajaannya. Dia bersumpah
namanya sumpah palapa itu kan dia berpantang tidak makan buah palapa sebelum sampai kemenangan saya tiba. Nah, itu dari contoh yang saya sampaikan ini, saya mencoba untuk mengambilnya meskipun tidak ada pakemnya di antara apa dalam berspiritual melalui DN ini. Seperti kemarin-kemarin saya mengumpulkan pada panjenengan semua bahwa ini hanya sekedar untuk tukar pengalaman dalam kita mengamalkan zikir nafas ini. Utamanya adalah kita mampu mengadop, mengambil ajaran-ajaran tasawuf, tapi bukan ilmu tasawuf yang kita pakai, tapi adalah tasawuf yang terapan, yang kita pandang orang tasawuf melaksanakannya. Oh Pak Api, coba kita juga berbuat seperti itu agar bisa mengambil pencerahan hasil dari laku mereka untuk kemajuan spiritual kita. Nah, saya kemarin melihat terbesit di pikiran saya ketika saya chatting ke Mas Doni. Saya kok ada istilah kecerdasan spiritual. Itu juga potensi kebatinan, itu adalah potensi spiritual. Jenengannya aja ia adalah kecerdasan spiritual. Mengapa kita belajar DNSA ini merasa jauh sekali tentang bagaimana sih kita merasakan ada perubahan, kemajuan, kecerdasan spiritual kita sebelum melaksanakan DNSA dan setelah melakukan DNSA ini. Adakah kontribusi DNSA dalam meningkatkan kualitas kecerdasan spiritual kita? Karena saya sebutkan tadi, kecerdasan spiritual yang kita miliki bukanlah capaian olah spiritual, namun itu lebih bisa kita artikan adalah sebuah potensi yang dimiliki oleh seseorang ketika mampu memecahkan persoalan-persoalan kehidupan melalui pendekatan spiritualis. Makanya kelihayan, kepekaan, dan kecermatan, kecerdasan kita untuk bisa memakai kaidah-kaidah spiritualis dalam kecerdasan yang kita miliki ketika kita berhadapan dengan nilai-nilai spiritualis dalam kehidupan kita. Adakah beda? Adakah hal ini bisa kita klopkan dengan ajaran-ajaran DNSA selama ini yang kita pelajari dan kita lakukan? Adakah itu punya kontribusi? Nah, saya melihat mengapa kok hubungannya dengan tirakat. Kita akui atau tidak kita akui, dengan tirakat kita bisa merasakan kemajuan-kemajuan spiritualistis kita terasa
apakah itu sugesti, apakah itu bentuk dari spiritualisasi yang kita kerjakan. Nah, yang bisa menjawab ini adalah orang yang pernah melakukannya. Coba jadi pernah nggak kira-kira potensi kecerdasan spiritual yang kita miliki untuk bisa kita pakai memecahkan masalah spiritualis kita. Nah, inilah maka ada koneksivitas, ada korelasi yang positif dari pandangan saya bahwa untuk meraih potensi-potensi spiritual umumnya kebanyakan kita melakukan yang namanya tirakat. Itu tidak ada di ajaran DN. Poso ngakono 40 dina engko lek iso sadar Allah kan gak enek ngono kuwi. Gak enek. Kita hanya berzikir saja kamu akan bisa dituntun oleh Allah dan dibuka dayanya. Ya, itu memang ya begitu. Itu udah cukup nyapo dadak membuat odo-odo ngene iki ayo jenenge laku spiritual kan banyak contohnya seperti waktu Kironggo Warseto belajar spiritual di tempatnya Ki Ageng itu dari medium itu ketika dia harus topo hampir jiplak dengan topo brotonya Sunan Kalijogo. Dia tidak di pinggir kali, tapi di kolam muka masjid Ki Besari dengan berpuasa dan berzikir. Ojo nganti mandek garung tak perintah nih mandek. Nah, argumennya kan gitu. Itu kan ya cuman ya itu kan laku tirakat. Dan itu hampir-hampir di semua bentuk kebatinan yang ada di tengah-tengah masyarakat. Bahkan kalau panjenengan seneng tirakat, uripe kajen di tengah-tengah masyarakat. Ati diajeni di karena itu loh ahli tirakat. Cobain disentak deh jadi jambu mente sepalan. Itulah. Nah, karena kecerdasan spiritual sekarang sedang banyak orang membicarakannya. Apakah bisa kita dengan laku spiritual yang berupa tirakat ini kita memiliki kepintaran, keterampilan. Ini termasuk kondisional keterampilan. Ya, keterampilan. Kecerdasan spiritual kita meningkat. Kita coba tengok sekarang. Bagaimanakah orang mempelajari potensi diri tentang kecerdasan spiritual. Kita sudah belajar spiritual. Bukankah kita bisa membuahkan sebuah kecerdasan dari spiritualitas kita dalam memecahkan masalah yang tidak beda dengan keterampilan-keterampilan lain. Di tengah-tengah kita tentang
sebelum kita masuk materi ini, kita nanti akan menganalogkan bentuk-bentuk semacam kecerdasan spiritual ini dengan kecerdasan yang kita miliki menurut tahapan-tahapan pengalaman yang kita lalui. Di samping ada kecerdasan spiritual, di bawahnya ada kecerdasan emosional. Di bawah kecerdasan emosional kita adalah kecerdasan intelektual kita. Apa bedanya ketiga tingkat kecerdasan itu? Tentu saja bisa kita bedakan karena atas dasar objeknya. Kalau kecerdasan intelektual kita ialah sebuah kecerdasan yang diraih dengan pendekatan kepintaran akal. Kalau orang pintar, ya tingkat kecerdasan intelektualnya tinggi. Semakin pintar, semakin tingkat ilmunya tinggi. Itulah yang namanya kecerdasan. Apa intinya kecerdasan intelektual? Yaitu kecerdasan yang kita peroleh atas dasar pengalaman pemecahan masalah dengan pendekatan akal pikir. Akal pikir itu intinya hanya mencari untung. Kalau ada untungnya, baik. Nah, sudah. Itulah yang namanya pendekatan pemecahan akal pikiran. Tidak ada pertimbangan lain, yang penting untung, baik, benar. Nah, itu sudah cerdas akal kita. Untung banyak, pinter lah mencari kiai ngono tok wis ini. Aneh, pengertian yang bisa kita tangkap untuk pengalaman saja membandingkan. Kalau emosi, kecerdasan emosional itu ya batin tapi bukan spiritual, batin dalam diri kita, kecerdasan yang dimiliki oleh diri kita dari dalam perasaan, namanya ilmu rasa lah. Emosi kita marah atau tidak. Kalau orang menghadapi permasalahan dengan tidak marah meskipun ia panas, itu namanya memiliki kecerdasan emosi yang dewasa. Nah, itu contoh-contohnya saja supaya kita bisa menangkap maksud pembahasan kita. Lantas sekarang tiba waktunya kita memiliki pengalaman spiritual. Jadi bisa kita artikan bagaimana kita ketika menghadapi persoalan-persoalan yang kita pakai pendekatan spiritual ini. Yaitu ketika kita menghadapi problem dan pemecahan masalah itu melibatkan potensi spiritual kita, itulah hasilnya sebuah kecerdasan spiritual. Hubungannya dengan tirakat yang ngono. Untuk mencapai kecerdasan itu ya perlu laku, jalan. Karena ada 3 komponen untuk meraih kecerdasan tersebut. Nah, kita masuk pembahasan kecerdasan spiritual, kapung gelajan, nanti yang lain-lain kan sama saja.
Oh, di bawahnya itu. Faktor-faktor apa saja yang bisa menolong kita untuk meraih kecerdasan spiritual ini. Nah, Yayin? Nggih. Waktunya habis toh? Untuk faktornya ini kayaknya kita Gak penting ya? di minggu depan gitu faktornya. Oh, ngono. Ya wes. Mantap sekali Mbak Yayin. Alhamdulillah. Artinya ya. Ya, monggo. Jadinya tentang faktor-faktor apa saja yang harus kita miliki ketika kita belajar minggu depan itu menangkap kecerdasan spiritual yang harus kita punya, yang kita inginkan. Mudah-mudahan yang sedikit sekelumit ini ada faedah dan gunanya. Makasih. Untuk menumbuhkan kembali semangat spiritual kita perlu laku yang namanya tirakat sebelum ditirakatkan. Kalau sampai luwih lorone nak ditirakatkan, kalau kita tirakat sendiri kan kita kelola. Tapi kalau ditirakatkan, tirakat dipaksa oleh Allah. Kamu harus meningkatkan dengan loro. Itu kan tirakat itu. Malih ora oleh mangan opo, itu ya bukan usaha kita, tapi ditentukan. Allah menghendaki kamu tirakat. Ya itu aja. Mudah-mudahan ada faedah dan gunanya bisa kita kembangkan selanjutnya. Mas Doni, ngaten nggih. Terima kasih. Saya kira sopo niki terus lali aku. Nah, saya minta izin sedikit saja Mas Doni. Monggo Pak. Monggo. Ini begini Mbah Yai. Pada intinya manusia itu kan dibentuk oleh 3 faktor. Yang pertama faktor ruh. Yang kedua faktor jiwa. Yang ketiga faktor raga. Itu harus dicermati dulu. Ini saya langsung dari Pak Pur loh. Terus kemudian bicara masalah spiritual ini, mengapa timbul ada yang namanya spiritual, apa itu kecerdasan spiritual? Karena bahwa keragaan ini tidak mampu menjangkau jiwa. Mengapa demikian? Karena jiwa itu tidak bisa dijangkau oleh alam intelektual dan alam emosi. Itu permasalahan itu. Sehingga sebenarnya kedudukan IQ, intellectual quotient, kecerdasan intelektual dan kecerdasan emosi, kecerdasan spiritual itu sama. Namun karena 2 kecerdasan tadi, intelektual dan emosi tidak bisa menjangkau ke daerah spiritual, maka timbullah namanya kecerdasan. Artinya seorang spiritual itu harus cerdas. Cerdas ning mapan, gitu loh. Nah, satu itu. Kemudian yang kedua, hal-hal yang tidak diatur dalam Quran itu tidak perlu kita ada-adakan. Pak Pur sudah ngendika bolak-balik. Udahlah kita pelajari Quran itu. Udah. Tidak perlu mengada-ada, malah kita terkoso-koso dewe. Kalau perintah sholat ya sholat, perintah poso ya poso, gitu aja. Tidak perlu mengada-adakan itu saja, malah kita rekoso. Uripin gua apa toh? Urip kepenak. Kemudian yang ketiga adalah intinya kecerdasan ini pada dasarnya kalau saya sitir itu yang pertama adalah mencapai kesadaran diri. Yang kedua harus dilakukan secara spontanitas, ridho, ikhlas. Yang ketiga adalah keutuhan. Utuh itu artinya lurus pada Allah. Tidak ada sensasi apapun. Makanya Pak Foto bola-balik kok melalui YouTube. Lurus pada Allah, lurus pada Allah. Kalau ada gunjingan tahu ini itu sensasi, lurus pada Allah. Makanya dibingkai dengan yang namanya hu Allah. Itu merupakan tongkat agar mana tongkat ini dipakai terus. Hu hisab, Allah lepas. Itu terus. Itu sebagai tongkatnya. Kalau saya mengatakan itu tongkat Musa. Kemudian yang keempat adalah
timbul rasa kasih sayang. Yang selanjutnya 5, ketidaktergantungan. 6, rendah diri. 7 adalah bertanya mengapa itu bisa terjadi. Kemudian 8 adalah reforming. Kemudian 9 adalah mempunyai sikap menghadapi suatu masalah, bagaimana cara pemecahannya. Pak Pur kemarin sudah menunjukkan pemecahan suatu masalah itu kembalikan kepada T1. Kita bicara T1, menerima. T2 jangan dibicarakan, menerima pada saat kondisi di situasi apapun, dalam keadaan apapun. Terima dulu. Setelah diterima, baru kita bersyukur di tempat itu. Jangan lari-lari. Misalnya menerima uang 10.000 ya, itu menderita kita hanya menerima uang 1.000. Ya kita menderitanya di 1.000, ya kita terima aja, rezeki kita baru segitu kok. Ngapain kita mikir yang 10.000? Itu oleh Pak Pur kemarin agak keras itu. Saya dengar agak keras itu. Nah, setelah itu ditingkatkan T3. Apa itu? Mensyukuri, lalu percaya pertolongan Allah. Kan begitu. Nah, mestinya semua itu berproses. Kemudian yang lainnya adalah dorongan berkarya. Mengapa Pak Pur menerbitkan buku? Merupakan tongkat agamanya teman-teman itu pada mengkaji hasil karyanya Pak Pur gitu loh. Nah, dari 10 hal inilah yang saya catat dalam SQ, Spiritual Vision. Jadi, kalau kita bicara masalah tirakat itu, kita kan suatu bicara mengada-ada. Apa fungsi tirakat? Yang penting itu tidak berpantang, Pak, menurut saya. Mengesampingkan. Lain loh. Kalau tirakat itu kan memaksa diri. Kalau mengesampingkan, ya nek kuwate ya kuwi lah, ora perlu memaksa diri. Dan tujuan tirakat itu apa sebetulnya? Untuk memperhoon nafsu. Itulah yang namanya kitab Mahabharata mengatakan perang Barodoyo itu perang terhadap hawa nafsu. Ini yang perlu diperhatikan. Hal-hal yang lain itu tadi dikatakan bahwa ada kepintaran. Pintar itu belum tentu cerdas. Ngerti itu belum tentu paham. Yang kita olah adalah kepahaman. Sebagaimana kita ketahui, kalau kalimat sami'na wa ata'na itu, kalau diterjemahkan, kita mendengar, kita melaksanakan. Mestinya itu kurang lengkap menurut saya. Mendengar, memahami dengan cara metode tertentu, kemudian baru mengerjakan. Tanpa metode, kita ya mumet loh. Ini loh permasalahan pokok. Saya selalu generasi muda, walaupun umur saya 66 tahun, saya berani berkibar semacam begitu. Karena saya itu pelaku spiritual, juga pelaku di NSA. Jadi kalau saya tidak paham misalnya, saya masakan malam Pak Pur tak bel, Mbah Bejo tak bel. Itu yang saya percaya hanya orang dua itu. Gitu loh. Nah ini teman-teman sedulur-sedulur di NSA Kediri ini, harapan saya itu apa yang dikatakan oleh Pak Pur itu dikaji lagi. Nek wis dinelenggono, oh iya dilaksanakan dengan ridho dan ikhlas. Saya yakin kok Pak Pur itu karena psikolog. Psikolog itu dia tahu betul kok. Mas Joko, Mbak Nuwun, belum sampai ke sana pembahasan kita bahwa nanti bagaimana kita membangun kecerdasan spiritual itu ada namanya pertama adalah kesadaran menyerah. Sadar dan saat ini di sini begini. Kedua, selanjutnya nanti pada kesempatan yang minggu depan ya kita bahas bagaimana kita membangun semuanya atas dasar ajaran-ajaran dari Pak Pur. Ning sangkut paute kebiasaan kita sehari-hari kita tidak dilepas supaya agar kita ada cengkeraman dari lubuk hati atas dasar pengalaman perjalanan yang kita tempuh masing-masing. Kalau itu bincang-bincang lawan, telepon. Terima kasih sekali Pak Bambang Kusuma sudah memberikan batasan kepada kita untuk kembali ke fitrah. Ini saya usul mohon ini nanti kan nggak nutuk ya, kalau saya simak dari urainya Pak Bambang tadi ada 9
hanya poin-poinnya saja yang disampaikan. Mungkin barangkali berkenan minggu depan dijabarkan di majelis ini agar kita semua juga ketularan Ya, barangkali betul, gitu. Nggih, betul, gimana betul, Bapak-bapak betul. setuju kira-kira? Tadi Iya, saya Pak Bambang. ngebel Mbak Yayin itu ya kok angel mlebune iki apa admin itu apa turu apa piye gitu. Enggak, Saya Pak. pikir Ini kita keterbatasan waktu. Jadi Google hanya membatasi kita 1 jam. Otomatis saya mau enggak nggak mau bukanya majelis jam jam 8 tepat. Begitu. saya pasti jam 19 lebih 45 udah buka loh. Loh, Oke, katanya langge. jam 19 Kan45. hanya Ini waktunya buka kok harganya tak ngap WA loh. ngapunten Pak Mbak Bambang. Waktu kita kan gimana hanya Mbak 60 Yayin? menit. Kalau Paham, saya Pak. buka hanya di jam 8 kurang, nanti belum jam 9 sudah tutup sendiri otomatis kayak kemarin. Jadi saya menyiasatinya jam 8 pas saya buka biar setidaknya nanti kalau jam selesainya ya jam 9 tepat. Nah, makanya Saya untuk usul penjabaran kita kan otomatis saya usul. ndak leluasa nggih. Termasuk juga yang Pak Iya, Bambang sampaikan kan tadi kurang nggih. Otomatis ya, saya usul. nggih. Saya usul dulu sebentar kata ngomong. Monggo. Kalau panjenengan menetapkan di WA yang saya terima itu 19.45. Itu kalau menurut saya ya 19.45 dibuka klonteng begitu. Jadi kita tuh konsekuen. Ngapunten Itu Pak. kalau saya. Jamnya yang saya share jam 20.00. Baik di gambarnya, di woro-woro di Facebook, ke teman-teman juga jam 20.00. Nah, maaf kalau tidak, saya minta maaf karena yang saya terima itu linknya itu 19.45 sampai jam. Oh iya itu 1. Itu link lama memang, ngapunten belum kita edit memang. Mohon maaf sebelumnya, saya juga mohon maaf. Nah, ini tadi kan saya pribadi, nggih. Saya pribadi kan juga kurang tuso gitu kalau dengar penjelasannya Pak Bambang, nanggung gitu Pak, maksudnya rodok ngambang lah. Karena keterbatasan waktu, saya mohon ketersediaannya Pak Bambang nanti di minggu depan, Rabu depan bisa njlentrehke ke kita semua. Sakerso panjenengan nanti mau maturnya bagaimana? Temanya nanti mohon bisa dijabarkan ke saya atau Mbah Yayin untuk membuatkan undangan ke grup-grup tadi, nggih. Kalau saya itu makmum saja, Pak. Mas Mboten ngoten, ngapunten. Ini bukan soal makmum atau imam. Pak Pur kan ngendika tentang berkarya, nggih. Tadi kita sampaikan tentang berkarya. Nah, ini salah satu wadah kita. Jadi kalau saya terima, nggih, jadi salah satu media kita untuk ya mendokumentasikan lah pengalaman spiritual kita. Kalau sewaktu-waktu kita meninggal kan nggak tahu, mungkin saya duluan juga nggak ada yang tahu. Sewaktu-waktu kalau misalnya saya meninggal masih ada dokumentasi yang yang diabadikan lah di media, dan semoga itu menjadi salah satu jariah kita, keilmuan kita. Wallahu a'lam bishawab. Ini sudah kurang 8 menit lagi. Saya mohon izin dan mohon maaf karena keterbatasan waktu, kita masih belum menemukan solusi untuk waktu yang lebih lama. Jadi kita manut dulu, kita terima dulu 60 menit dari Allah ini via Google, wasilah Google. Hanya 60 menit. Nah, ini tinggal 8 menit Bapak-bapak. Ngapunten sebelumnya, mari kita tutup acara ini dengan zikir nafas bersama. Kita tutup dengan zikir nafas bersama. Semoga apa yang kita terima benar-benar dimasukkan ke dalam diri kita oleh Allah, benar-benar nanti aplikatif, nggih. Wallahu a'lam bishawab. Karena hanya 7 menit, mungkin kita hanya take off saja. Artinya kita hanya bareng-barengnya ini, berjamaahnya hanya bareng-bareng saja, awalannya hanya bareng, biasa bahasanya pembukaan aja, nggih. Jadi DN1, DN2 mungkin kita bareng-bareng, tapi DN3 dan seterusnya nanti langsung sendiri-sendiri di tempat panjenengan sendiri-sendiri. Betul nggih, Bapak-bapak. Saya pribadi sebagai Muqaddimul Auqat sekaligus dengan Qasimul Auqat, saya mohon maaf sebesar-besarnya apabila ada salah kata atau kurang berkenannya penyampaian di hati panjenengan semua. Semoga sama-sama ridho, sehingga Allah juga ridho. Allah itu kan suka kalau hambanya sama-sama ridho. Dan wasilah itu juga semoga benar-benar mendapatkan hikmah, benar-benar mendapatkan pelajaran dari Allah yang luar biasa. Wallahu a'lam bishawab. Sebelum ditutup Mas Joni, saya minta sedikit saja Pak. Monggo. Begini Mas. Monggo Pak. Kalau ada perubahan waktu,
Seperti tadi saya terima 1945. Itu saya buka. Itu kok sulit masuk. Makanya saya langsung WA Mbak Yayin itu. Mbak Yayin gimana Pak Kiai ini? Gini. Akhirnya tak tunggu udah mau lah kayak buka. Loh, artinya kalau ada informasi terbaru itu segera dilepaskan, Mas. Karena apa? Kita itu seseorang yang menguasai informasi itulah rajanya raja. Oh, oke. Sampun Nah, Bapak, gitu. mohon maaf di berbagai media kita undangnya itu jam 8. Mungkin yang tercopy paste dari WA-nya Mbah Yayin masih versi lama. Ah, ya. Terkait mulai tertanggal kemarin tanggal 15 itu sudah jam 8 semua. Ya itu tadi untuk menyiasati waktu kita yang hanya 60 menit. Nah, Ya, ini kalau tinggal 4 menit. Atau saya sementara minta maaf untuk loh, Mbak. sementara Pak untuk Yayin saya minta maaf loh. Saya minta maaf kalau karena saya itu kan orangnya itu kan begini. nggih, Bapak, Kan gitu. Ya, nggih Pak sama Bambang saja. kita sama-sama bermaaf-maafan nggih. Waktu kita sudah Jen, Mas Doni, 4 Mas. menit. Ini kita sepakati saja langsung saja kita mulai nggih. Eh, Nggih. Hanya ya. untuk memulai DN1 saja mungkin karena hanya 4 menit. Selebihnya nanti monggo kalau tiba-tiba Google-nya mati, panjenengan langsung berserah kepada Allah totalitas seperti SOP kita di DN2, 3 dan seterusnya nggih. Wallahu a'lam bishawab. Monggo Mas Ihdinas Doni, siratal mustaqim. pimpin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Langsung kita mulai sama-sama nggih. Bismillahirrahmanirrahim. Kita persiapan. Waalaikumsalam. Nggih, kita persiapan Bapak-bapak. Bismillahirrahmanirrahim. Asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma a'inna ala dzikrika ya Allah wa syukrika ya Rahman wa husni ibadatika. Allahumma a'inna ala dzikrika wa syukrika wa husni ibadatika. Baik, mohon maaf saya hanya memandu saja. Masihlah metode DN1. Kita nikmati saja nafas kita, hanya mengingat-ingat saja. Mengingat metodologi kita ya. DN1 kita hanya mengamati nafas, menikmati nafas yang masuk dan keluar. Gitu nafasnya masuk, kita nikmati betul, kita rasakan betul, kita ikuti betul. Rileks saja, tenang. Hati-hati yang berdebar itu kita sumelehkan, kita terima. Nah, saya yakin panjenengan semua sudah expert ketika mengamati nafas saja. Saya yakin orang-orang yang terlatih itu akan otomatis nafas itu berzikir. Allah, itu satu loncatan, tidak apa-apa. Yang penting kita tetap tumak nina, tetap tenang, tidak kupu, natural saja, rileks saja, mengamati nafasnya masuk dan mengamati nafasnya yang keluar.
Adapun jika tiba-tiba kok nafasnya itu otomatis berzikir, pikirannya berzikir, jiwanya berzikir, kita terima. Yang penting sikap kita adalah tetap tenang, tidak kemerungsung, relax. Begitu nafasnya masuk, tenang saja. Ketika nafasnya keluar, Allah. Gejolak-gejolak yang